Teh, kok setelah aku sama si Irga ada konflik, terus ibu juga ada konflik, kok jadi banyak keluarga kita yang meninggal ya? Kita jadi berpikir kayak gitu tuh. Akhirnya 1 tahun kemudian di tahun 2025 ngedengar kabar yang sangat mendadak banget kalau kakek aku yang meninggal. Nah, di tengah-tengah lagi kumpul ngobrol semuanya, Om Ridwan tuh ngebuka surat wasiat. Yang mana surat wasiat itu ditulis tangan langsung sama kakek. Kakek nulis gini, akhirnya saya bisa pergi dengan tenang setelah semuanya tumbang. Aku juga baru tahu dan baru nyangka kalau ternyata Gendero ini bukan peliharanya kakek, justru malah musuh. Yang mana kita itu kayak lagi perang gaib gitu, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Tapi kalau masih ada komentar di bawah nanyain bagaimana caranya konsultasi, penanganan, datengin aku ke rumah kalian untuk pembersihan rumah kalian atau mungkin tempat usaha, atau mau minta jadwal praktek Ria di tempat praktek, boleh hubungi 2 adminku. Ada admin Sasi dan admin Dika. Nah, buat kalian yang mau jadi narasumberku, punya cerita mistis, horor, pernah jadi korban ilmu hitam, atau pernah naik gunung, atau apapun itu yang berbau horor, langsung aja hubungi Bang Ale. Dan buat kalian yang bosan sedang perjalanan jarak jauh, naik mobil atau mungkin naik kapal laut, terus bosan nih di tempat ngapain ya, perjalanan lama, langsung aja dengerin Spotify. Klik di Spotify Ria Puspita Official, dengerin suara indah aku dengan narasumber. Terima kasih. Kali ini kita kenalan sama narasumber. Siapa namanya, tinggalnya di mana, punya cerita apa yang seru. Yuk kita langsung kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Boleh kenalan masnya ke sahabat mistis, siapa namanya, tinggalnya di mana? Silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Satjay, tinggal dari Bogor. Dan saya ingin membawakan cerita tentang rumah yang ada di kampung. Oke, berarti ini pribadi kamu ya, dengan keluarga dari betul, ya. Teh. Mas Satjay, Satjay. Itu panggilan kamu. Nama panggilan. Nama panggilan, nama panjangnya ada ya? Ada. Iya. Kita mulai dari awal mula, bagaimana kejadian yang kamu alami? Silakan. Oke. Cerita ini dimulai dari POV saya ketika masih SD. Oke. Masih kecil, lebih tepatnya di tahun 2006. Jadi saya sama keluarga, ada saya, bapak, ibu, sama adik tuh, Teh. Nah, kita ini biasanya setiap tahun itu mudik pulang kampung ke rumah kakek nenek. Di tahun 2006 ketika pertama kali saya ngerasain ada sesuatu di rumah kampung, pada saat itu kita sekeluarga berangkat di jam 7 pagi setelah sarapan. Sampai di kampung itu sekitar jam 9 malam. Nah, pada saat itu ketika kami sampai di rumah kakek nenek, kami disambut hangat tuh sama keluarga. Ada kakek, nenek, terus ada 3 om di sana dan 1 tante. Nah, rumah kakek nenek itu kebetulan tingkat 2 lantai, Teh. Ada 2 kamar, di kamar bawah dan 4-nya di kamar atas. Kamar pertama itu adalah kamar kakek sama nenek. Kamar kedua yang di bawah itu kamar aku sama sekeluarga tuh, Teh. Nah, 3 om sama 1 tante ini di atas, mereka berempat. Ketika kita sampai disambut hangat sama keluarga, udah tuh sebagaimana orang kalau habis perjalanan mudik kan pasti capek tuh. Setelah ngobrol bentar, kita langsung beberes bareng masuk ke kamar. Nah, waktu itu sekitar jam 12 ke atas lah, jam-jam 1. Pas kita semua lagi tidur, ceritanya nih, Teh. Jadi saya kebangun, tiba-tiba nggak bisa tidur lagi, Teh. Kebangun nggak bisa tidur dan miring ke kanan, miring ke kiri. Akhirnya aku cuma duduk terus mata ke arah ke pintu. Dimana pintu itu memang nggak langsung ada pintunya, tapi ada hordengnya, Teh. Okay. Tahu kan, pintu terus hordeng baru ditutup. Waktu itu kamarnya nggak ditutup pintunya, jadi cuma kelihatan hordeng. Terus si hordeng ini nggak 100% sampai ke bawah, Teh.
sekitar 70-80% lah nggak nyampe nyentuh ke lantai. Jadi kalau ada orang lewat itu kelihatan kakinya. Nah di saat itu juga pas aku nyoba untuk mau tidur, bengong sejenak ngeliatin di arah pintu, tiba-tiba tanpa disengaja tiba-tiba ada lewat kaki ngambang teh, kaki ngambang lewat, di mana kaki itu saya ngeliat waktu itu pakai daster warna hijau. Oke. Nah, yang aku ingat daster warna hijau itu adalah daster yang dipakai nenek pada malam itu juga. Nah, aku langsung berpikir kayak, wah, kok nenek ngambang ya? Nggak mungkin, ini pasti ada yang nggak beres nih. Aku keluar ke depan pintu, posisinya kalau di sebelah kiri itu ada dapur, kanan adalah kamar kakek sama nenek. Pas aku cek ke kiri, ke dapur, nenek nggak ada. Pas aku balik ke kanan, ke kamar, ternyata nenek sama kakek lagi tidur. Oke. Nah, aku langsung berpikir kayak, apa tadi aku salah lihat ya? Mungkin, tapi nggak mungkin juga sih, soalnya tadi nyata banget. Akhirnya aku bangunin kakek sama nenek. Pas dibangunin, nanya ke kakek sama nenek, Kek, Nek, tadi itu nenek jalan ya di depan kamar aku. Tapi kok nenek ngambang sih gitu. Selayaknya anak kecil kalau bertanya gimana sih teh, ya kan? Keponya dengan keponya ya. Ya, terus kata kakek sama nenek, mereka kayak berusaha untuk nenangin aku dan mereka nganterin lagi ke kamar tuh. Udah kamu jangan ngelantur, mungkin itu cuma halusinasi doang. Diantarlah ke kamar, masuk di kamar aku lagi sama bapak, ibu dan adik. Akhirnya mereka bangun tuh, sempat kayak kaget juga. Kenapa sih ada berisik-berisik? Ini loh anakmu nih, kata nenek. Dia bilang katanya masa ngeliat kaki ngambang sih gitu. Pokoknya berusaha ditenangin lah teh pada malam itu tuh. Nah besoknya pas paginya lah ya, sekitar jam 9, jam 10 kita bangun, kita sarapan. Udah tuh teh, nggak ada kejadian apa-apa lagi, aman. Nah sepanjang di liburan 2006 itu aman aja tuh. Kita kan seminggu di sana tuh. Terus pas udah waktunya mau pulang, kita pulang lagi tuh. Kita pulang ke rumah yang di sini. Di sini rumah di Jakarta. Di tahun 2007, di tahun selanjutnya, kita pulang lagi tuh teh. Di waktu yang sama, waktu liburan, kita mudik pulang setelah habis sarapan, kita berangkat. Terus sampai sana malam lagi sekitar jam 9. Nah, pada saat di tahun 2007 ini, pas kan udah tahu tuh teh, aku sama sekeluarga tidur di kamar kedua di lantai bawah. Kakek nenek di kamar kedua, kakek nenek di kamar pertama di lantai bawah. 3 om dan 1 tante di kamar atas. Nah udah seperti biasa tuh, begitu kita sampai malam, salam-salaman, ngobrol sebentar, basa-basi, terus istirahat tidur. Nah di malam ini aku ngerasain lagi sesuatu yang beda. Jadi pas tengah malam enak-enak tidur, kayak badan tuh gelisah teh. Awalnya kan ngantuk kan, capek baru pulang mudik kan. Sampai sana pas tidur tapi bangun lagi, tidur bangun lagi, jadi nggak nyenyak gitu teh. Aku ngerasa kayak ada sesuatu nih, tapi apa ya? Nah ketika aku lagi duduk bangun, tiba-tiba ngedengar suara bunyi pintu stek gitu. Yang mana pintu itu berasal dari samping. Pintu samping itu kebetulan deketan sama kamar aku. Jadi kalau aku buka di jendela kamar, itu adalah suasana di ruang samping pekarangan rumah. Nah, aku ngeliat waktu itu kakek ngebuka pintu. Tengah malam jam-jam 2 lah. Ngebuka pintu di samping, terus dia jalan pelan-pelan, dan dia ngedeket ke satu pohon. Di mana pohon itu ada di dalam pekarangan rumahku teh. Pohon itu, pohon yang besar. Terus pas dia ngedeket ke pohon itu, sambil jalan pelan-pelan, nah di situ aku ngelihat pertama kali ada sosok perempuan, baju putih, rambut panjang, dan matanya merah. Dia turun dari pohon. Jadi pas kakek datang nih, ini pohonnya nih. Pas kakek datang, si sosok ini turun dari atas kayak nyambut. Setelah itu mereka kayak berdialog, ngobrol gitu. Nggak tahu apa yang mereka obrolin karena tapi gestur kakek itu mulutnya komat kamit. Jadi aku menyimpulkan kalau itu lagi ngobrol. Terus si sosok ini dengan spontan, dia kan ngadepnya begini ya. Ini si kakek nih teh. Ini si sosok itu. Nah itu jendela rumahku tuh, jendela kamar. Jadi tiba-tiba si sosoknya jadi kayak dia langsung curi-curi pandang aku teh. Dan di situ aku kaget banget karena memang
jendela kamar itu langsung berhadapan sama pohon yang di samping. Itu pohon jambu teh, pohon jambu air yang memang lumayan besar, Iya, gede. lebat lagi ya. Iya. Nah, seketika anak sekecil itu pada saat SD ya, itu tahun 2007, tiba-tiba dikasih lihat dengan penampakan yang seperti itu, aku langsung spontan kayak kaget dan takut kayak, wah gitu. Kok aku menilai itu kayak kuntilanak kan, kayak perempuan baju putih gitu. Langsung ketakutan, langsung nutup jendela beserta hordengnya. Sambil mikir sejenak kayak ketakutan, bener-bener ketakutan banget. Terus nggak lama dari situ, itu belum lanjut tidur tuh teh, masih duduk. Terus ngedenger lagi langkah kaki kakek, ternyata dia balik. Masuk lagi ke dalam tapi lewat pintu samping. Kenapa bisa tahu? Karena pintunya bunyi lagi, ceklek gitu. Si kakek masuk. Nah, pada saat kakek masuk, aku coba intip sedikit tuh. Coba intip sedikit ke yang tadi. Ternyata si sosok itu udah nggak ada. Selesai dari situ, karena jadi takut parno, kebetulan waktu itu pengen pipis juga teh. Pengen pipis, terus manggil bangunin ibu. Kayak, Bu bangun dulu dong, aku mau pipis nih. Terus ditemenin ke dapur, ke kamar mandi. Selesai dari situ, balik lagi ke kamar, pengen cerita malam itu teh. Tapi kayak nanti dulu aja deh gitu. Takutnya bikin suasana berisik lagi kayak waktu itu. Akhirnya lanjut tidur. Nah pas pagi bangun, itu jam 8 pagi lah. Itu bunyi di dapur tuh bunyi kerseng kayak orang lagi masak. Dan pas aku bangun ke arah dapur, waktu itu bangun tidur pengen pipis, sekalian minum juga. Dan aku ngeliat nenek ya lagi masak, kayak dia nyiapin sarapan buat anak sama cucunya kan. Sarapan gitu, kayak baru bangun ya nak gitu. Iya nek, masuk ke toilet, pipis, selesai dari toilet, buka pintu. Nah di situ tuh aku ngeliat gestur dari nenek itu beda. Kayak yang tadi kan ramah kan, masak biasa. Pas udah keluar dari toilet tiba-tiba dia gesturnya jadi kayak bukan nenek. Nah di situ pas aku lewat kayak, hah? Kok tiba-tiba berubah sih nenek sih? Aku tegur lagi tuh, Nek, itu masak apa? Jadi saking dia gesturnya berubah, jadi dia naburin, kalau nggak salah waktu itu kecap teh ya. Udah kebanyakan teh daripada takaran aslinya. Kan mau bikin nasi goreng kan, dipencet sama dia itu kebanyakan, Nek. Itu kebanyakan nggak? Nah, terus si nenek dengan ekspresi yang tenang, diem kayak gitu, dia ngebalik, ini nenek nih teh, ini nenek, ini aku nih. Tiba-tiba si nenek ngebalik pelan-pelan gini ke aku, dan dia, ini nenek nih, tiba-tiba dia langsung senyum gini ke aku. Langsung senyum kayak gitu. Dan di situ aku langsung keinget sosok yang semalam. Oke, Ya yang kan? di pohon jambu Yang di pohon itu. jambu itu. Tanpa menyimpulkan kenapa nenek mirip sama si sosok itu. Cuman yang aku ingat langsung spontan si sosok itu. Karena tatapan itu mengingatkan aku yang semalam itu. Di situ aku langsung kabur ke depan. Kayak, kok nenek jadi horor sih? Kabur ke depan langsung manggil ibu sama yang lain kayak, Bu, itu nenek aneh banget. Coba deh cek dulu deh. Aku jadi takut banget. Langsung merinding tuh teh. Kayak, coba ini liatin dulu dong nenek ke dapur. Akhirnya ibu sama yang lain ke dapur. Nyamperin nenek. Pas mereka semua nyamperin ke dapur, aku berdiri ikut tapi paling belakang. Setelah mereka samperin, nenek kayak biasa lagi. Kenapa cu? Gitu. Dikit lagi mateng nih, udah dituangin tuh 1 piring, 2 piring. Semuanya gesturnya normal lagi. Oke. Berarti kataku, berarti tadi itu siapa? Dan kok tiba-tiba bisa berubah dalam waktu singkat itu? Selesai dari situ, udah tuh teh. Kita makan, sarapan, habis itu yang beraktivitas. Ada yang keluar, ada yang kerja. Kalau aku waktu itu kan masih kecil, jadi paling main doang karena lagi libur sekolah kan. Selesai dari situ, berjalan lancar lagi tuh liburannya tuh, nggak ada apa-apa. Sampai waktunya pulang, kita kembali pulang ke Jakarta. Nah, di tahun depannya, di tahun 2008 itu, pas kita pulang lagi ke kampung di waktu liburan, waktu itu abis sarapan langsung berangkat tuh sampai sono, malam lagi tuh teh. Nah, malam lagi sampai sana, terus seperti biasa disambut hangat sama keluarga, kita beres-beres, kita tidur, terus nggak ada kejadian apa-apa tuh malam-malam itu tuh lancar tuh. Nah, pagi-paginya besoknya sore lah habis asar, aku punya teman rumah di situ, kebetulan teman rumahnya samping rumah banget teh, namanya Irga dan si Irga ini cukup akrab lah sama aku. Terus sore-sorenya itu kita main bola di lapangan dekat rumah situ.
Nah, karena aku sama Irga tuh kayak saing-saingan gitu dari kecil. Jadi ada selisih pendapat lah. Tiba-tiba aku sama si Irga berantem gitu karena ngerasa main bolanya gak sportif kan. Nah, dia nonjok aku duluan tuh. Bibirnya sampai berdarah, jatuh ke bawah. Terus pas dia mau ngedeketin aku kebetulan di samping tuh ada bata ada batu. Jadi aku dengan ngebela diri, pas dia datang langsung aku pukul mukanya. Berdarah tuh, sama-sama berdarah. Akhirnya suasana ricuh, dipisahin, rame warga, kita dibawa ke pos ronda, dipanggil orang tuanya tuh. Setelah orang tua kita datang, ya pasti namanya orang tua ngebela anaknya masing-masing kan. Setelah ngebela kita masing-masing, justru malah orang tuanya jadi ribut. Ini gara-gara anak lu nih gitu. Anak lu nih bla 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 bla, ribut. Akhirnya kayak nggak terima gitu, kayak mau dibawa ke jalur hukum Tapi setelah dimediasi, didamain waktu itu sama RT, sama RW juga, akhirnya damai. Karena permintaan dari keluarga besar juga. Tapi setelah damai juga, mereka masih kayak nyimpen dendam gitu Nah, di tahun 2008 itu memang nggak ada kejadian apa-apa. Cuman waktu itu ada masalah ribut ini nih sama Irga dan keluarganya. Tahun 2009 pas aku balik mudik lagi datang. Nah, waktu itu suasananya beda dari biasanya. Biasanya kita nyampe jam 9-an, ini kita nyampe jam 11-an karena waktu itu memang macet juga, macet di jalan dan sedikit ada kendala. Jadi kita nyampe lebih malam. Pada saat kita masuk ke kamar, seperti biasa tuh suasananya tuh, disambut, beres-beres, tidur. Nah, di tengah malam, ini tahun 2009 nih pas kita semua lagi tidur, aku lagi tidur, tiba-tiba dengan posisi yang sangat ngantuk tuh waktu itu aku kayak ngerasa ditindihin sama sesuatu, kayak rep-repan gitu. Sekujur badan tuh nggak bisa gerak cuman mata tuh bisa ngeliat sekitar 10% gitu, 10 atau 20% lah. Dan aku ngeliat aku ditindih sama sosok kayak monster gitu, badannya berbulu, ada tanduk, ada taringnya, matanya besar. Dan aku kayak menyimpulkan kayak ini apa jangan-jangan genderuwo ya. Tapi pada saat itu takut banget karena kita tidur, aku tidur gini dan dia duduk di atas tubuh aku. Nah, dia awalnya ngeliatin gini doang nih. Pada saat si sosok itu mau ngedeket, kayak mau ngedeketin ke muka begini, aku langsung berontak dengan sekuat tenaga, bangun sambil baca-baca. Pas kebangun, badan keringetan kan hilang kan dia pas bangun kan. Aku ngerasa kayak ini pasti ada yang nggak beres nih gitu. Kenapa? Tadi kan perasaan nyata banget gitu. Kok pas bangun nggak ada ya? Merinding merinding banget kan. Akhirnya coba lanjut tidur lagi. Tapi minum air putih dulu biar tenang. Tidur, selesai, paginya bangun, aktivitas segala macem. Nah, di malam selanjutnya nih, masih di tahun 2009 Di tahun 2009, pas malamnya itu aku ngedengar suara teriakan dari lantai atas. Kan yang di atas itu adalah kamarnya Om Ridwan, Om Raka, Om Rizky, sama Tante Riri. Mereka kan berempat. Aku ngedengar teriakan dari kamar Om Raka. Nah, pada saat tengah malam kita semua kebangun tuh karena si Om Raka teriak. Terus kita bangun, kita naik ke atas. Pas kita naik ke atas, ternyata si Om Raka ini udah jatuh dari tempat tidurnya. Dan kita berkumpul dong di atas dong. Kenapa ini kamu ada apa? Kata kakek sama nenek bilang gitu. Terus kata si Om Raka bilang, ini aku tadi ngerasa kayak ada yang dorong pas lagi tidur. Terus kata kita semua bilang, siapa yang dorong? Kan kamu di atas kan tidur masing-masing sendiri. Iya, justru itu katanya. Kan kata si Om Raka, kan aku tidur sendiri, kenapa ada yang dorong? Tapi yang dia ingat sebelum jatuh itu pada saat si Om Raka tidur, dia kan miring gini nih Iya. Berarti sisi yang di sebelah sini kan kosong nih. Iya. Nah, dia ngerasa memang kayak ada orang yang ikut duduk atau tidur di situ. Kenapa begitu? Karena ranjangnya kan kerasa kalau ada orang. Enak gitu kan. Kerasa ada orang. Tapi yang si Om Raka pikir nih kayak, mungkin siapa gitu kan, namanya rame orang kan, mungkin mau ikut tidur di sini. Nah, tapi nggak lama dari ada sosok yang ikut ke ranjang dia, tiba-tiba dia didorong jatuh, jadi posisinya nyamping gini. Dia jatuh ke samping ranjang, dan dia teriak waktu itu. Dia teriak, ketakutan. Dia nggak ngeliat sosok itu siapa, tapi dia ngeliat bayangan. Kenapa bayangan? Karena lampu di kamar Om Raka itu mati. Jadi dari
cahaya itu pantulan dari ruang tengah. Oke. Kalau ruang tengah nyala kan mantul ke dalam teh. Nah dia ngeliat ada sosok bayangan. Bayangannya itu ya kayak pria berbadan besar yang mana itu mirip, kalau dideskripsiin mirip sama sosok yang nimpahin aku nih pas malam kemarin. Iya. Nah dia bilang kayak gitu, kayak ada badan laki-laki besar tapi agak serem dilihat dari bayang-bayangnya. Kita semua belum nyangka kalau itu siapa. Selesai dari situ paginya bangun, kita aktivitas lagi kayak biasa teh. Nah tahun 2010 dan 11-nya itu nggak pulang. Waktu itu memang lagi sibuk ujian nasional lah, mau masuk SMP. Tahun 2012-nya pulang lagi ke kampung. Dan kali ini ada yang beda teh. Jadi pas kita udah sampai sana malam-malam seperti biasa tuh kayak udah masuk kamar tidur. Nah besoknya itu sore, aku pas lagi enak-enak nonton di dalam, ngedenger suara teriakan. Suara teriakan itu dari depan rumah teh. Pas aku ke depan, ternyata ibu aku sama ibunya si Irga ini lagi berantem. Udah jambak-jambakan tuh, dan semua orang misahin, termasuk kakek sama nenek juga. Setelah dipisahin, ditenangin masing-masing, ditanya tuh ini masalahnya kenapa. Ternyata ibunya si Irga sama ibunya aku tuh kayak sindir-sindiran gitu. Karena kan anak kita habis berantem tuh tahun-tahun sebelumnya kan. Jadi namanya ibu-ibu kan sentimen teh, nggak bisa disindir dikit. Akhirnya jambak-jambakan, ribut. Nah udah dari kejadian itu bukannya kita malah makin damai, malah makin panas teh, makin sewot. Bahkan ketemu depan muka aja udah buang muka gini. Bahkan kadang juga cueh suka ngeludah gitu teh. Nah itu kan sore. Malamnya pas kita lagi makan malam sekeluarga tuh di ruang tengah, tiba-tiba pas kita semua udah selesai makan, semua piring ditaruh di dapur. Malam-malam aku kan kebangun lagi tuh. Memang aku ini orangnya kayak susah tidur gitu teh. Jadi kalau udah tidur bangun lagi. Tiba-tiba pas ngeliat ke dapur, pas bangun itu udah bunyi kayak piring kalau dicabut dari wastafel kan bunyi tuh teh. Dari tumpukan kan kerteng teng perteng teng gitu kan. Pas aku bangun keluar, aku berpikir kayak kok nenek jam segini nyuci piring ya? Ngapain juga tengah malam nyuci piring? Pas bangun nengok ke samping kiri kan dapur. Pas ngeliat ke kiri ternyata aku ngeliat si sosok genderuwo yang mana dia udah ngeganggu aku sama Om Raka. Oke. Dan apa yang dia lakuin pada saat itu aku ngeliat dia kayak ngambilin piring yang bekas-bekas makanannya itu dijilatin teh. Dijilatin bekas makanannya, entah piring siapa pokoknya semuanya dia kayak makan sisa-sisa makanan kita itu. Dan di situ aku bener-bener kayak takut mendadak. Udah nggak tahu lagi mau ke gimana, kayak mau ngejerit aja udah nggak bisa. Akhirnya masuk lagi ke kamar karena masih deket sama pintu. Masuk ke kamar, bangunin ibu bapak. Pak Bu, bangun itu di belakang ada setan. Langsung aku to the point gitu. Coba itu cek dulu. Nah, pada saat aku ngebangunin ibu sama bapak, bunyi piring yang kerentang-kerenteng itu masih kedengeran. Tapi mereka nggak dengar kata ibu sama bapak, setan gimana orang sunyi begini, nggak ada suara apa-apa. Terus aku bingung, sunyi. Ini suara segede gini nggak kedengeran. Petang-petang tuh. Kayak bunyi piring dicabut-cabut, gimana sih dipindahin. Coba ibu sama bapak cek. Ibu sama bapak cek ke dapur, setelah mereka lihat nggak ada apa-apa. Bersih semua, aman. Piringnya masih dalam keadaan yang ditumpuk-tumpuk kayak habis makan. Terus setelah suaranya nggak ada, sosoknya juga nggak ada. Dan di situ aku langsung ngeliat juga ke dapur kayak udah nggak ada apa-apa. Aku berpikir kalau itu halusinasi kayaknya nggak mungkin. Karena 3 kali aku ngeliat si sosok ini. Kayak dia nimpahin pas rep-rep, terus Om Raka diganggu, dan dia ngejilatin sisa makanan kita. Aku makin bingung tuh kayak ada apa ya sebenarnya. Udah selesai dari situ 2012 tuh pas udah waktunya pulang lagi tuh kita pulang kita 2013-nya itu nggak pulang kampung. Nah 2014-nya itu ngedengar kabar kalau nenek meninggal. Nenek meninggal, dikabarin sama om, sama tante juga. Terus kita langsung pulang hari itu juga. Nah kebetulan hari itu hari biasa teh. Jadi walaupun kita belum libur sekolah waktu itu, ya izin pulang, namanya mau makamin nenek kan, pulang. Setelah sampai sana yang paling nangis kejer pasti ibu. Karena nenek itu kan ibunya dia. Nangis kejer kayak nggak terima gitu. Nah setelah selesai acara pemakamannya, di malam pertama setelah tahlil itu
kayak biasa tuh, aku tuh setiap tidur malam nggak pernah full sampai pagi teh. Selalu tengah malam minimal kebangun sekali. Pas aku kebangun pengen pipis, suasananya biasa aja awalnya teh. Tapi begitu udah keluar depan pintu, aku nengok ke sebelah kanan. Sebelah kanan kamar kakek sama nenek kan. Kok pintunya kebuka sedikit. Selama bertahun-tahun aku tinggal di sana, hidup di sana, pulang mudik ke sana, aku nggak pernah ngeliat pintu kakek nenek kebuka kalau udah jam tidur. Nah ini kebuka. Aku berpikir kayak, apa sih kakek nggak bisa tidur ya? Namanya malam pertama tidur tanpa nenek kan. Nah pas aku jalan pelan-pelan, aku kepo tuh jalan pelan-pelan teh. Ternyata yang aku lihat adalah kakek lagi nenek lagi sama tidur. Kakek sama nenek lagi tidur. Padahal aku tahu nenek udah meninggal. Kan aku ikut makamin pada saat itu. Aku berpikir kayak, wah nggak mungkin, ini nggak beres nih. Ini siapa? Tapi dengan biasanya si kakek kayak nggak ada yang aneh, ya tidur meluk nenek kayak biasanya. Udah dari situ bangun lagi, kembali ke kamar ngebangunin ibu. Pada saat ngebangunin ibu kayak pengen bilang ke ibu tuh gini, Bu, itu sebenarnya yang mau diomongin sama aku tuh, Bu, itu di dalam kamar ada nenek, tapi nggak keucap. Jadi keucapnya gini, Bu, itu pintu kamar kakek kebuka. Jadi keubah gitu. Nggak tahu kenapa itu dengan spontan teh. Padahal aku pengen bilang itu di dalam ada nenek. Jadi keubah, itu pintu kamar kakek kebuka. Dari situ kata si ibu, ya udah kenapa namanya orang tidur, kita aja pintunya dibuka mulu nggak pernah ditutup. Terus kata aku, ya tapi kan selama bertahun-tahun nggak pernah dibuka kalau tidur, selalu ditutup. Kata ibu, udah biarin namanya juga orang tidur, mungkin gerah kali si kakek. Udah dari situ tidur, lanjut tidur. Nah paginya, siangnya aktivitas kayak biasa, malamnya tahlil. Nah selesai tahlil tidur lagi nih kan, pas udah tengah malam. Ini udah jatuhnya malam kedua nih teh, di tahun 2014. Pas bangun lagi di tengah malam, otak aku tuh kayak udah ke trigger kayak, kira-kira bakal ada kejadian apa lagi nih di kamar kakek nih. Karena aku ngerasa pasti ada sesuatu nih. Akhirnya di malam kedua itu bukan dengan kaget, tapi dengan penasaran. Aku bangun, keluar kamar langsung menghadap ke kanan. Dan ternyata bener, kamar kakek kebuka lagi. Jangan sampai aku ngeliat kejadian yang aneh-aneh lagi nih. Aku udah berpikir gitu. Pas aku jalan pelan-pelan, aku ngendap-ngendap, ngintip. Ternyata yang aku lihat kakek sama nenek lagi duduk berhadap-hadapan, ngobrol dengan suara yang kecil banget, cuman mereka yang dengar. Kataku, astaga, ini lebih nggak masuk akal lagi. Kalau kemarin tidur bareng, ini duduk ngobrol berhadap-hadapan gini, agak miring dikit. Di situ aku beneran kaget, kayak mau langsung ngedobrak, kayak gitu, nggak berani teh, karena aku berpikir itu bukan nenek. Nenek kan udah dikubur, udah dimakamin 2 hari yang lalu. Aku masuk lagi ke kamar dengan keringetan, terus ngebangunin ibu bentar. Pas ngebangunin, lagi-lagi pengen ngasih tahu, tapi kayak pengen ngasih tahu itu di kamar ada nenek, tapi nggak aku ucap lagi. Akhirnya aku bilang cuman, Bu, geseran dikit dong. Jadi kayak gitu. Tiba-tiba keubah sendiri teh. Nggak tahu kenapa. Akhirnya tidur dengan takut dan bingung juga waktu itu. Kenapa jadi kayak gini. Terus besoknya malam ketiga sampai ketujuh nggak ada apa-apa teh, aman. Cuma 2 hari doang. 2 hari, malam pertama sama kedua. Iya, pertama sama kedua. 2015-nya ini pas udah pulang ya, udah pulang lagi ke Jakarta. 2015-nya nggak pulang mudik. 2016-nya dikabarin tuh kalau ternyata bapaknya si Irga ini meninggal teh. Bapaknya si Irga meninggal dan kita turut berbelasungkawa waktu itu, walaupun kita udah jadi musuh, tapi ya namanya teman kan. Iya namanya teman ya, kayak cuman kasihan banget nih gitu kan. Kita nggak pulang mudik tuh waktu 2016. Nah di tahun 2017-nya aku ada buat janji tuh teh sama temanku namanya Diki. Dia bilang katanya, Jay katanya, gua udah lama nih nggak main sama lu nih. Ayo dong cepetan pulang ke sini biar kita kumpul lagi, ketemu lagi. Oh pulang ke kampung maksudnya? Iya pulang kampung, dia teman kampung soalnya. Terus pas udah buat janji kayak gitu, iya Dik nanti mudah-mudahan pulang nih tahun ini nih. Pas udah janji yakin mau pulang di 2017 itu, 1 hari sebelum pulang, aku ngabarin dulu ke si Diki nih. Kayak, Dik besok gue jadi pulang ya, tungguin di sana. Oke. Nah setelah udah sampai sana, malam ini suasana mudik lagi nih teh. Terus pagi-paginya pas bangun aku ngabarin ke Diki, Dik gue udah di rumah nih, kalau lo mau kesini siang juga nggak apa-apa. Terus abis zuhurnya dia datang sampai
ya sebagaimana teman lama tuh teh, kalau ketemu salam-salaman, ngobrol, ketawa-tawaan. Nggak kerasa dari abis zuhur tuh tiba-tiba udah mau maghrib, sekitar setengah 6-an lah. Nah kata dia, iya gini bla bla bla. Gua ke kamar mandi ya biasa. Oh iya dik, masuk aja. Dia udah tahu kamar mandinya kan di dalam. Jadi kalau dia mau ke kamar mandi itu, kan kita ngobrol di ruang tengah nih teh. Dia bakal ngelewatin kamar kakek nenek, kamar aku sama keluarga, abis itu baru dapur. Nah, dia di dapur itu kan licin teh, jadi pakai sendal nggak apa-apa, memang disiapin di dapur. Dia masuk tuh ke dalam terus pakai sendal. Nah, awal pas dia masuk ke kamar mandi, itu biasa aja teh. Tiba-tiba 2 menit kemudian itu aku ngedengar dia ngejerit pas udah keluar kamar mandi. Kata aku, wah ada apa nih si Diki nih? Nggak biasanya. Aku samperin ke dalam. Pas samperin ke dalam dia kayak ketakutan gini-gini. Ntar dulu. Dia ngerangkul aku sambil jalan ke depan. Dia mau ngejelasin tapi bukan di dapur, di ruang tengah. Sambil ngadep kayak gini nutupin. Nah, dia bilang pas di ruang tengah, kenapa? Aku tanya begitu. Kata si Diki, sumpah katanya, gue bener-bener ngeliat apa? Lu ngeliat apa sih? Terus kata si Diki, pas gue masuk ke kamar mandi lu, sendal gue itu awalnya begini, ya ngarah ke pintu masuk kak, itu masuk kan gini. Nah pas dia keluar, tiba-tiba sendalnya udah ngadep kayak gini teh. Kayak udah disiap untuk kita pakai lagi gitu betul. ya. Tapi begitu sendalnya udah ngebalik kayak gini, dia kan langsung ngeliat ke bawah kan. Wah sendalnya siapa yang ngebalik nih? Pindahin, Nah, pas dia nengok kayak gini, di situ dia ngeliat kuntilanak di pojokan teh. Dia lagi berdiri biasa dengan ekspresi yang datar. Di situ dia bener-bener ketakutan ngejerit kayak langsung mau masuk kamar mandi lagi tuh. Wah kayak gitu. Terus dari situ aku mencoba untuk nenangin dia karena sebenarnya yang ngerasa rumah itu aneh kan bukan cuma aku doang berarti gitu. Aku berpikir gitu. Oh berarti ada Om Raka yang ngerasain. Terus si Diki juga. Pokoknya Ya bukan halusinasi kamu iya, lah aku ya. berpikir gitu. Kayaknya ini bukan halusinasi deh. Aku coba nenangin dia. Terus singkat cerita udah malam tuh. Udah malam kita udah makan. Dia nginep. Kebetulan nginep, namanya kangen nggak ketemu kan. Dia nginep, pas nginep bilang kayak gini. Lo mau tidur di mana nih? Di sini aku jelasin tuh. Di sini biasanya kakek sama nenek, tapi kan nenek udah nggak ada, kakek doang paling. Sini kamar gua sama keluarga nih. Di atas ada kamar 3 om sama 1 tante. Terus gua di mana dong? Tapi kebetulan sih si Om Ridwan ini waktu itu kan udah nikah, dan kebetulan si Om Ridwan ini lagi di tempat istrinya teh. Kosong tuh, lu di atas aja sendiri ya. Aman kan? Aman. Tidur tuh, malam tidur. Tengah malam sekitar jam 2 atau setengah 3. Aku ngedenger lagi suara teriakan. Di mana suara teriakan itu suara teriakan si Diki. Wah, kaget kata aku. Pas kebangun, aduh, ditakutin apa lagi dia nih? Aku berpikir kayak gitu. Yang lain bangun kaget juga, tapi aku adalah orang pertama nyamperin dia. Langsung buru-buru naik tangga, naik ke atas. Kenapa Dik? Lo ada apa lagi Dik? Aku tanya gitu. Kata si dia gini, tadi pas gue lagi nyoba tidur, gue sebenarnya nggak bisa tidur Jay katanya. Entah kenapa, suasananya kayak beda gitu. Gue merem, tiba-tiba takut harus melek. Pokoknya kepala dia didoktrin harus melek, jangan merem. Karena dia maksain untuk tetap merem. Pas dia merem baru semenit 2 menit, tiba-tiba kaki dia kayak ada yang narik. Tapi beneran ditarik teh, yang dia rasa tuh. Jadi ini kan kepalanya nih teh, ini kaki. Jadi dari ujung bantal tuh ditarik ke bawah. Jadi setelah kaki nyampe gini, dia baru kebuka. Gitu. Baru melek matanya. Dan dia beneran takut karena dia ngerasa kaki dia dipegang. Dia kan pakai celana pendek. Dipegang sama tangan yang tangannya itu penuh dengan bulu. Nah, kalau pada saat Om Raka didorong jatuh, dia cuma ngeliat bayangannya doang yang terpantul dari ruang tengah. Tapi kalau si Diki pada saat ditarik jatuh, dia bilang dia langsung ngeliat sosok si genderuwo itu, tapi dari belakang. Karena dia ngeliat setelah si genderuwo ini narik kakinya gitu, si genderuwo itu turun tangga. Kan dia turun ke bawah berarti ke arah kamar kakek, kalau nggak ke kamar aku sama keluarga kan. Di situ dia teriak. Dia teriak tuh bukan teriak karena kaki dia sakit, bukan. Dia teriak untuk ngasih tahu kalau ada sesuatu yang bakal turun ke bawah. Tapi pas kita naik ke atas, semuanya kan udah biasa aja, nggak ada apa-apa. Aku di situ berpikir kayak, wah kok genderuwonya kayak makin liar kayak gitu. Makin, ini sebenarnya ada apa sih? Aku jadi berpikir kayak gitu tuh. Besok paginya, dari malam itu, kata keluarga, kata bapak, ibu, dan yang lain, bilang,
udah Jai itu temenin dulu aja si Diki. Mungkin dia lebih tenang kalau tidurnya berdua. Kita tidur tuh berdua di kamar Om Ridwan di atas. Jadi akhirnya kamu berdua sama Diki. Iya betul. Pagi-paginya pas bangun kita sarapan, kita ngebahas yang semalam. Aku nyoba untuk nenangin dia, ngeyakinin dia kalau semuanya aman, nggak ada apa-apa. Kita main waktu itu full, waktu itu hampir seharian. Karena waktu itu emang nggak lama-lama liburannya nggak lama-lama pada saat itu. Selesai dari situ, di waktu pulang, kita misah lagi. Kata si Diki, ntar kapan-kapan lo kesini lagi lah. Kata aku, iya gampang. Nanti kalau ada waktu kita kesini lagi, kabar-kabaran aja. Singkat cerita udah pulang lagi ke Jakarta. Terus di tahun 2018, itu kan 1 tahun ke depan tuh 2018, nggak dengar kabar kalau kemarin kan 2016 itu bapaknya yang meninggal. Sekarang tantenya si Irga yang meninggal. Tantenya itu adik dari ibunya meninggal. Nah aku kaget lagi tuh, kayak perasaan 2 tahun kemarin bapaknya kok sekarang jadi tantenya ya. Kasihan juga si Irga. Waktu itu aku coba untuk kayak mau kontak dia di sosmed karena nomornya nggak ada. Tapi waktu itu diblokir teh. Namanya dia udah sentimen kan, keluarganya juga kayak pengen ngucapin, tapi ya udahlah, dianya juga udah ngeblokir. Udah cukup sekedar tahu aja gitu, kayak berbelasungkawa, ngedoain. Tapi di tahun 2018 pada saat itu aku sama keluarga nggak pulang lagi karena memang masih ada kesibukan di Jakarta. Terus 2019 nggak pulang. 2020 waktu itu sebelum COVID. Kalau nggak salah pandemi itu kan bulan Maret 2020 teh. Nah, Januari ada satu kejadian lagi di hidup aku. Jadi suasana waktu itu di rumah Jakarta, di rumahku di rantau. Aku ngerasa dalam 1 bulan terakhir nih, dari awal Januari sampai akhir Januari, ibu aku bersikap beda. Kayak dia lebih banyak nasihatin. Terus dia selalu ngelontarin kata-kata yang bijak. Nah, ibu bilang kalau aku sama adik tuh sama bapak sama yang lain harus tetap kompak katanya. Apapun yang terjadi kalian harus kompak. Nah hampir setiap hari tuh ibu selalu ngasih kata-kata yang bijak. Sampailah di tanggal 27 Januari waktu itu. Aku ingat persis kejadiannya. Pada saat itu bangun kita pagi-pagi, adik siap-siap mau sekolah, aku siap-siap mau kerja kak. Itu bapak lagi libur kerja. Jadi yang siap-siap mau berangkat itu aku sama adik. Nah ibu nyiapin sarapan sambil bilang, ini bekalnya buat adik sekolahnya yang rajin ya. Terus juga kakak kerjanya yang semangat gitu. Dimakan ya bekalnya, kita bawa apa? Ibu buatin nih buat kalian, mumpung ibu masih sempat buatin. Nah aku berpikir kayak sama si adik ngomong, Dek itu si ibu kenapa sih mumpung masih dibuatin? Ya kan tiap hari juga dibuatin. Kita nggak ada mikir apa-apa tuh. Sampailah kita berangkat, adik berangkat sekolah, aku berangkat kerja. Di tengah-tengah aku jam kerja waktu itu jam setengah 12, jam 11 atau setengah 12 siang. Itu udah banyak panggilan tuh dari telepon. Ternyata bapak nelpon. Cuman nggak aku angkat karena paling bapak mau ngobrol. Ya udah tau lah mau apa, paling bilang beli ini atau beli itu, nitip ini ya gitu makanan. Tapi ini nelponnya berkali-kali sampai 20 kali. Akhirnya pas jam istirahat jam 12 aku telepon balik. Kayaknya nih genting banget nelpon sampai 20 kali. Aku telepon balik. Halo Pak, kenapa? Bapak tanpa basa-basi dia bilang, kamu cepat pulang, apapun yang terjadi sekarang pulang. Kenapa? Awalnya bapak nggak mau kasih tahu kenapa. Setelah aku bilang, Bu, kasih tahu dulu kenapa, daripada nanti di jalan aku kenapa-kenapa kepikiran. Pulang, ibu udah nggak ada. Di saat itu juga kayak ngerasa jantung berhenti waktu itu, kayak udah shock, panik banget waktu itu, udah bahkan sampai mau nangis pun kayak udah nggak bisa gitu teh, air mata udah nggak keluar waktu itu. Dengan tanpa pikir panjang aku bilang ke si bos, saya izin pulang, ibu meninggal. Nah kata si bos awalnya belum mau ngizinin, maksudnya boleh pulang tapi kerjaan yang ini tanggung, selesain dulu. Saya bilang enggak, ibu saya lebih penting dari segalanya waktu itu. Saya langsung pulang, jemput adik sekalian, karena pada saat ditelepon bapak emang nyuruh sekalian jemput adik. Saya jemput adik, ngabarin hal yang sama. Nah adik tuh yang paling nangis kejer. Dia nangis seg-segan di kelas sampai ditenangin sama semuanya. Saya jemput adik pulang ke rumah dan kita sama sedih, kayak nggak rela waktu itu ibu udah meninggal. Ternyata ibu selalu ngasih nasihat-nasihat yang baik dalam 1 bulan ini karena dia mau pergi meninggal.
akhirnya setelah diskusi sama keluarga besar itu bapak yang ngurus kan. Keluarga milih untuk makamin ibu di kampung. Kebetulan di kampung itu kita punya tanah yang cukup luas teh, dan itu adalah makam keluarga. Jadi jenazah ibu waktu itu diurus pakai pesawat biar cepat. Dan kita juga waktu itu langsung pulang mudik waktu itu. Nggak pakai kendaraan biasa, kita juga pakai pesawat biar langsung sampai, biar cepat bisa diurus makamnya di sana. Singkat cerita begitu udah sampai sana, dimakamin segala macem, ya pas udah suasana tahlilan malam-malamnya, om, tante, sama kakek berusaha untuk nguatin kita tuh, anak-anaknya. Di situ aku merenung teh, merenung kayak udah nggak ada energi buat hidup lagi. Terus om nanya tuh, pagi-paginya pas udah bangun om nanya kayak, Jai katanya, ada tanda-tanda nggak sih waktu ibu belum meninggal gimana? Aku jelasin tuh kayak yang tadi aku jelasin. Iya paling gitu om, dalam 1 bulan nih ibu kayak ngomong lebih bijak gitu, dan dia selalu berpesan gini, kamu, adik, sama bapak, sama keluarga yang lain harus tetap kompak apapun yang terjadi. Nah di situ aku berpikir kayak ini sebenarnya ada apa ya, kok pesannya kayak gitu. Belum ketemu jawabannya teh. Udah selesai 7 hari di sana tahlilan, kita balik lagi ke Jakarta. 2021-nya kan udah lockdown tuh, udah pandemi. Kita nggak bisa pulang. Di 2022-nya masih lockdown juga tuh, masih pandemi. Kalau kita mau pergi jauh itu kan harus pakai vaksin, harus pakai surat segala macam, ketat banget persyaratannya. Kita nggak bisa pulang lagi. Nah di tengah-tengah pandemi itu ngedengar kabar lagi tuh kalau ternyata neneknya si Irga meninggal. Kita berpikir kayak, wah ini kan lagi musim corona, jangan-jangan dia corona gitu. Tapi ya cukup berbelasungkawa juga, cukup sedih gitu. Karena kan teman kecil. Di 2022 itu meninggal neneknya Irga. 2023-nya nih, pas kita mau pulang waktu itu, kebetulan ada kerjaan mendadak. Jadi nggak bisa pulang lagi teh. Nggak bisa pulang. Nah di tahun 2024, di pertengahan, itu ngedengar kabar kalau tante meninggal. Jadi tante ini tante istri dari Om Ridwan, bukan si tante Riri. Kalau tante Riri kan adiknya Om Ridwan. Ini istrinya Om Ridwan, si tante Neng namanya waktu itu. Kita pulang lagi tuh ke kampung untuk ngurus segala macam. Sebagaimana waktu itu ibu meninggal, nenek meninggal, kita datang ke sana ngurus pemakaman segala macam, tahlilan. Nah pagi-paginya di saat semua orang belum bangun, aku ngeliat si Om di ruang tengah duduk tuh, udah minum kopi dia sambil ngerokok, tapi dia merenung gitu, kayak udah bangun duluan tapi kayak nggak bisa tidur gitu dia. Pas aku samperin, Om, gantian kan, kalau dulu di 2020 dia yang nenangin aku pas ibu meninggal, sekarang aku yang nenangin dia. Om yang kuat ya, walaupun tante udah nggak ada, tapi tante di sono udah bahagia kok. Dia pasti lagi meluk Om sekarang, cuman Omnya aja nggak ngeliat. Aku berusaha untuk nenangin dia, untuk ngehibur dia. Terus kata si Om, iya Jai makasih ya. Nah gantian nih aku nanya ke si Om, Om pada saat tante belum meninggal ada tanda-tanda nggak sih? Nah si Om jawab dengan jawaban yang sama tapi agak beda. Dia bilang gini, iya sama sih. Dalam 1 bulan terakhir si tante juga lebih banyak ngomong yang bijak daripada biasanya. Cuman dia bedanya gini, pada saat 1 bulan terakhir itu dia diteror sama sosok genderuwo bilangnya. Yang mana genderuwo ini yang udah neror saya, terus Om Raka sama Diki. Sekarang si tante juga istrinya Om Ridwan itu diteror dalam 1 bulan terakhir. Kayak terornya tuh kayak gini, kayak dia lagi tidur, tiba-tiba ini yang si tante ngeliat ya. Tiba-tiba si tante tuh kayak ngerasa si genderuwo itu dari ujung dekat ke dia, kayak mau nyekek dia, kayak mau ngambil dia. Terus tiba-tiba kalau dia lagi tidur sendirian, dia ngeliat si genderuwo ini lagi ada di ujung deket jendela, lagi ngebuka jendela, lagi natap dia. Pokoknya dia bener-bener diteror si tante sampai dia stres dan akhirnya meninggal. Itu malam pertama, tahlil hari malam pertama, paginya aku nanya ngobrol gitu tuh teh. Selesai dari situ, begitu udah masuk hari tahlil kedua, malam tahlilan, kita tidur lagi. Pas paginya itu Om lagi merenung lagi tuh, aku deketin ngobrol lagi. Kenapa Om?
apakah ada tanda lagi atau ada sesuatu yang Om belum cerita? Enggak, katanya. Enggak ada apa-apa, cerita Om masih sama kayak kemarin, cuman Om agak bingung aja nih. Bingung kenapa Om? Semalam banget persis katanya. Om mimpi ketemu sama tante. Dan kok omongan tante sama kayak ibu kamu ya? Apa yang sama Om? Iya, dia bilang katanya Om, terus Om yang lain, Om Raka, Om Ridwan, Om Rizky, Tante Riri, kakek, pokoknya aku sama semuanya, kalian harus tetap kompak katanya, apapun yang terjadi. Itu kayak merupakan petunjuk yang kita semua belum tahu apa maksudnya itu. Oh iya juga ya Om ya, kata aku gitu. Kira-kira apa maksudnya ya? Mungkin namanya orang mau meninggal kan emang omongannya bijak gitu kan. Selesai dari situ udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Kita pulang ke Jakarta. Nah, selisih beberapa bulan ngedengar kabar lagi tuh kakeknya si Irga meninggal. Kita nggak pulang tapi cukup sekedar tahu aja. Dan tapi kita berpikir kayak heran gini, Teh, kok setelah aku sama si Irga ada konflik, terus ibu juga ada konflik, kok jadi banyak keluarga kita yang meninggal ya? Kita jadi berpikir kayak gitu tuh. Akhirnya 1 tahun kemudian di tahun 2025 ngedengar kabar yang sangat mendadak banget kalau kakek aku yang meninggal. Kakek aku meninggal dikabarin dan sama kayak yang lain. Pada saat meninggal kita datang pada saat itu seperti biasa makamin, tahlilan segala macam. Nah pagi-paginya setelah sarapan si Om Ridwan nih bilang katanya coba semuanya kumpul dulu di ruang tengah termasuk ke bapak aku. Jadi walaupun bapak lebih tua usianya, cuman kan di rumah itu kan yang ya pegang kendali kan si Om Ridwan karena anak pertama dari laki-laki kan. Katanya iya termasuk abang juga bilang ke bapak. Boleh bang ya kita ngobrol dulu bentar. Nah di tengah-tengah lagi kumpul ngobrol semuanya, Om Ridwan tuh ngebuka surat wasiat. Yang mana surat wasiat itu ditulis tangan langsung sama kakek. Kakek nulis gini, akhirnya saya bisa pergi dengan tenang setelah semuanya tumbang. Si kakek bilang kayak gitu. Nah tapi kata si Om, sebenarnya ini surat wasiat udah ada dari dulu, tapi dari dulu tuh dari beberapa bulan sebelum kakek meninggal. Tapi kata si Om Ridwan jangan dibaca dulu, kata kakek, sampai si kakek meninggal. Karena kakek udah meninggal, jadi dibaca. Nah, terus dijelasin di situ sama si kakek di tulisan katanya, dan biar nggak jadi pertanyaan yang berkepanjangan, semuanya harus tahu tentang sejarah rumah ini. Nah, inilah yang bakal diceritain nih Teh. Jadi si kakek ini setelah dia beli rumah itu pada saat zaman dulu, jadi memang dia beli rumah itu beserta dengan ada penunggunya, di mana penunggunya ini kuntilanak yang bersarang di pohon jambu di samping rumah Teh. Nah, kamu lihat itu ya? Ya, dan nggak sampai di situ aja. Terus kata si Om lanjut, dan sebenarnya keluarga kita ini lagi perang sama keluarga sebelah sampai semuanya selesai. Maksudnya gimana Om? Iya, setelah kamu berantem sama si Irga, terus ibu kamu juga berantem sama ibunya Irga, itu kita semua jadi diteror sama sosok yang beda, bukan sama kuntilanak ini, yaitu ya sosok genderuwo yang dibilang tadi Teh. Terus kita berpikir kayak, wah ternyata genderuwo yang selama ini nakutin aku sama keluarga itu adalah kiriman dari si Irga. Nah di situ dijelasin lagi di surat wasiat kalau kuntilanak yang di rumah kita ini, yang di pohon jambu, itu sebenarnya buat ngejagain kita. Jadi si kakek pesen gini ke si kuntilanak ini, jangan nampakin diri kamu sebagai kuntilanak kalau ke anggota keluarga. Cukup nampakin diri aja sebagai nenek. Karena kalau nampakin sebagai nenek, kita semua nggak akan takut. Walaupun kita tahu gestur nenek itu beda, itu bukan nenek. Jadi aku menyimpulkan waktu itu kayak kaki yang lewat daster itu bukan nenek, walaupun pakai daster nenek. Terus yang lagi tiduran selama malam pertama, malam kedua tahlil nenek, itu juga bukan nenek. Terus masak nasi yang goreng, masak nasi yang disenyum kayak gini, itu juga bukan nenek. Di situ aku kayak mind blowing banget tuh, kayak udah bener-bener nggak nyangka. Dan aku juga baru tahu dan baru nyangka kalau ternyata genderuwo ini bukan peliharanya kakek, justru malah musuh. Yang mana kita itu kayak lagi perang gaib gitu Teh. Nah dari situ si kakek nulis di bawahnya, dan ini 3 permintaan saya katanya. Yang pertama,
rumahnya jangan dijual. Rumahnya jangan dijual karena untuk kumpul-kumpul keluarga. Yang kedua, si kakek ini pengen dimakamin di samping pohon jambu. Kenapa dia pengen dimakamin di pohon jambu? Karena dia berpikir kalau di rumah itu ada makam, apalagi makam keluarga, makam yang punyanya, otomatis dari pihak manapun nggak akan mau nawar rumah itu untuk dijual. Betul kan, Teh? Benar. Nah, yang ketiga, dia bilang, tolong pohon jambu ini jangan pernah ditebang. Karena si penunggu ini udah ada lebih dulu daripada rumah ini dibangun. Kata si pemilik pertama, dia bilang kayak gitu. Terus, dengan berat hati, waktu itu kita pihak keluarga nggak bisa menuhin permintaan kedua dan ketiga. Kalau jangan dijual rumahnya itu kita penuhin. Karena memang buat kumpul-kumpul kita juga. Alasan kita nggak mau ngejual rumah, nggak mau makamin kakek di pohon jambu karena justru setelah kita tahu semua kebenaran itu, kita nggak mau hidup kita selalu berkaitan sama hal-hal yang kayak gituan, Teh. Jadi lebih horor kalau si kakek dimakamin di sebelah. Nanti malah makin takut. Nanti bisa-bisa tanpa disengaja kita ngelihat arwah kakek sama si kuntilanak ini. Akhirnya kakek dimakamin di makam keluarga, tempat nenek sama ibu sama tante juga. Dan permintaan ketiga, justru setelah dari situ kita coba untuk kayak manggil orang pinter gitu, Teh. Kayak ustadz-ustadz gitu, kita tebang dengan bacaan-bacaan doa. Pokoknya mereka yang ngerti lah. Ditebang, ketika ditebang sampai dasar, disemen biar nggak tumbuh lagi. Disemen biar nggak tumbuh lagi, udah tuh semuanya normal kan. Nah, di lebaran 2025-nya, itu kan kakek meninggal awal tahun tuh. Terus lebaran kan Maret kalau nggak salah ya, 2025 tuh Maret, 31 Maret kalau nggak salah. Nah, kita coba untuk berdamai sama keluarganya Irga. Karena dari pihak Irga pun udah meninggal 4 orang kan. Ya bapaknya, tantenya, neneknya, kakeknya. Iya. Dan di keluarga aku pun ada nenek, ibu, terus tante sama kakek 4 juga. Jadi mungkin itu yang dimaksud si kakek dalam surat wasiat. Saya bisa pergi setelah semuanya tumbang. Pergi dengan tenang. Kita mencoba untuk damai, dua keluarga besar bersatu. Setelah 20 tahunan lah mungkin ya, berselisih paham, berantem, kita damai, pelukan segala macam. Udah tuh. Waktu itu aku juga sempat udah baikan sama si Irga, kayak ngobrol, ketawa-tawa segala macam. Terus kita ada omongan gini, "Gak, iya, lu sadar gak sih setelah kita berantem itu kayaknya kita lebih banyak ngerasain hal-hal yang janggal ya di antara keluarga kita." Iya. Jadi ketika aku ngomong, si Irga ini ngerespon dengan dia udah tahu. Aku mau ngomong apa dia udah tahu. Iya. Mungkin dia mau ngomong gini, "Iya, setelah kita berantem gue jadi banyak diteror kuntilanak, terus juga keluarga gue banyak meninggal." Mungkin dia mau ngomong gitu, tapi nggak keucap, Teh, karena rame orang, nggak etis juga dibahas pada saat itu. Jadi cukup kita ngerti, yang penting kita udah baikan, selesai. Itu 2025 tuh. Nah, di tahun 2025 juga kebetulan aku nikah waktu itu, Teh, nikah. Sampai di tahun 2026 momen pertama kali ngebawa istri untuk ke rumah yang di kampung. Pulang kampung lah. Ya. Ini kisah cerita terakhir nih, Teh. Jadi pas nyampe ke kampung, kita kan berpikir semuanya udah selesai ya. Udah nggak ada tuh hal-hal kayak gituan. Pas sampai sana, jam 9 malam, istri aku tuh langsung ke dapur. Dan tiba-tiba sampai dapur, pas dia mau masuk kamar mandi, dia langsung ngeliat kuntilanak di pojokan lagi. Sambil ngawasin. Yang mana kuntilanak ini sama tatapannya kayak waktu dia nakutin si Diki. Dia berdiri tegap gini dengan tatapan yang serem. Di situ istri teriak sampai dia jongkok di tempat kayak gini manggilin semuanya. Tapi memang pada saat itu kebetulan istri lagi haid, Kak. Kata orang kan kalau lagi haid darahnya wangi kan. Tiba-tiba setelah kita kumpul semua di dapur, kita tenangin dia, kita bawa ke tengah, kita tanya ada apa. Dia bilang dia ngeliat kuntilanak, serem banget pokoknya dengan segala yang jelasin. Kita semua satu keluarga langsung tatap-tatapan tuh kayak ngeliat. Kita berpikir gini, kok masih ada sih? Iya. Kan kita udah manggil orang pintar, udah ditebang. Harusnya si kuntilanak ini udah nggak ada. Terus mau nggak mau pada saat itu kita semua satu keluarga jujur untuk nyeritain segala macamnya tentang rumah itu dan penunggu itu ke si istri saya waktu itu. Agak sedikit nggak diterima sih sama dia, kayak dia nggak percaya gitu, tapi lama-lama percaya. Nah, masih suasana yang sama di tahun 2026 ini pas kemarin, besok-besoknya kita manggil orang pintar yang tahun kemarin itu. Kita manggil dia lagi untuk minta penjelasan nih, kenapa kuntilanaknya masih ada, kan pohonnya udah ditebang, udah dibacain doa, udah disemen, udah nggak ada pohon di situ. Setelah dia kayak
mungkin aku nyebutnya apa ya, kayak ritual atau apa gitu, gaib gitulah teh, aku nggak ngerti ya. Terus dia ngasih jawaban ke Om, yang mana Om ini nyampein ke kita lagi semua. Karena waktu itu nggak boleh ditemenin, cuman boleh dia sendiri doang. Setelah orang pintarnya pulang, dia bilang ke Om nyampein lagi ke kita. Katanya gini, si kuntilanak itu dia bilang ke si orang pintar ini, katanya justru kalau kalian tebang rumah saya malah akan bersarang di rumah kalian. Wah, di situ kita kaget tuh. Jadi keputusan kita untuk nebang rumah dia malah salah. Dia kehilangan rumah, malah dia yang ada masuk ke dalam rumah kita. Wah, di situ kita kayak bener-bener kaget. Tapi ya mau gimana lagi, memang begitu adanya. Terus kita harus kayak gimana? Kita nanya tuh ke si Om. Om dikasih tahu sama si orang pintar itu, katanya, ya udah, itu cuman pengenalan aja katanya ke si istrinya aku. Karena kan si kakek kan nyuruh kan si kuntilanak ini nggak boleh nampakin diri ke anggota keluarga. Dan itu benar, memang setiap kita anggota keluarga yang ngeliatin itu selalu dalam wujud nenek. Cuman bedanya yang dulu pada saat aku ngeliat di jendela itu, inget kan teh yang di awal cerita, yang dia natap gini, itu dia memang nggak tahu kalau aku ngelihat. Jadi dia masih dalam wujud kuntilanak. Seandainya dia tahu itu aku, pasti dia dalam wujud nenek. Nah, alasan yang kedua juga kenapa dia nampakin kuntilanak ke Diki, karena Diki teman bukan anggota keluarga. Iya, betul. Terus kenapa dia nampakin ke istri sebagai kuntilanak? Karena pada saat itu kuntilanaknya belum tahu kalau aku punya istri. Masa mau dikontak dulu, nggak mungkin kan? Selesai dari situ. Selesai berarti dari situ. Aman teh sampai sekarang. Mungkin si kuntilanaknya juga udah tahu, oh ternyata ini bagian dari keluarga. Dan alhamdulillah sampai sekarang aman. Tapi oke juga ya perjanjian kakekmu dengan kuntilanak itu, maksudnya gini, disetujui dan dia tetap pakai itu sampai sekarang. Walaupun ya ditampakin, tapi kan balik lagi kenalan. Cuma perjanjiannya itu kuat gitu sampai sekarang. Betul. Berarti sampai detik ini kita ngobrol berdua ini dan sahabat mistis dengerin, keluarga kalian aman? Aman. Dan makin harmonis kah? Iya, alhamdulillah. Setelah tetap semuanya kompak ya? terungkap, ya. Ya harus tetap kompak ya. Mantap. Satjay, rumah itu berarti udah puluhan tahun ya? Oh ya, kakek beli itu dari tahun 1975. Oh ya benar, berarti udah puluhan tahun ya. Dan bentuknya ada yang dirubah nggak? Enggak ada dari awal. Paling kalau yang bangunannya temboknya runtuh, Oh itu iya, dirapihin lah. diplester lagi, dirapihin gitu. Tapi desainnya tetap sama. Apa namanya, bentuknya sama. Begitu ya? Oke, nah itu sebenarnya yang aku udah notice di bawah itu pas ributnya mama yang kedua. Cuma yang lucunya gini, kebiasaan nih emak-emak anaknya berantem pasti mamanya yang agak emosional ya. Padahal anak-anaknya saat itu kamu SD. Iya. Umur apa, kelas berapa itu SD-nya? Yang tahun berapa nih? Yang pas ngeprok palanya si Irga. Itu kan 2008, 8 tahun teh. Nah, masih 8 tahun, paling kelas 1, kelas 2, ya kelas 3 lah. Kelas 3 itu. Itu kan masih kecil banget. Maksudnya kan jadinya panjang sampai yang apa namanya, yang bikin shock dari ributnya kamu sama Irga, berantemnya mamahnya ya kalian, sampai akhirnya ke dunia sutet coba kan. Iya, gitu. Kan sampai segitu seremnya. Kalau sekarang mah udah aman ya, alhamdulillah. Nanti ada generasi Satjay yang kamu harus jelasin juga. Pasti kan ada perkenalan. Dia kan nggak tahu nanti itu anak kamu, ya kan? Bener nggak, kayak kamu dulu nggak tahu kalau kamu ngeliat gitu kan. Oke, buat Mas Satjay, thank you banget, terima kasih banget. Ceritanya sangat apa ya, bagi saya ini ngebantu banyak sahabat mistis yang punya golongannya gini, keluarga ribut dengan warisan, terus yang punya di kampung cerita-cerita masa kecil di kampung, kakek gue punya keris, kakek gue ini ada nostalgianya juga. Cuma aku suka dengan keluarga kamu, warisan itu si rumah itu tidak dijual karena memang untuk tempat berkumpul. Betul. Sampai itu benar nanti, banget. Iya, kalau ibaratnya kita pulang, kamu mau kemana lagi kalau rumah induknya dibuang gitu, atau dijual gitu. Itu saya setuju banget, karena ada beberapa juga di kehidupan saya yang gimana ya, itu rumah karuhun kalau orang Sunda bilang ya, rumah turunan dari uyut-uyut kita atau kakek-kakek kita. Tapi saat mereka sudah nggak ada,
diributkan, Iya. digede-gedein, terus akhirnya jadi masalah cuma perkara rumah doang. Tapi saya salut dengan keluargamu, tetap dipertahankan sampai turunan Satjay dan di bawah lagi itu tetap jadi rumah induk untuk kalian bersilaturahmi. Buat sahabat mistis yang mungkin punya pengalaman kayak Mas Satjay sama Teh, ada teror juga gini-gini, boleh langsung hubungin Bang Ale. Pokoknya hari ini buang yang buruk-buruk, ambil sisi positifnya, karena saya udah nggak bisa ngambil sisi apanya lagi. Dia udah jelasin ternyata ini dikerjain ya kan, bermasalah dengan ilmu hitam atau dikerjain sama setan dan lain-lain ya kan. Itu di si Irga dengan keluargamu udah dijelasin Mas Atjay, dijelasin juga kalau pertemuan kuntilanak ini ya nggak sengaja sama istrimu, sama Diki ya, karena bukan anggota keluarga. Iya, bukan anggota keluarga. Udah dijelasin semuanya. Jadi terima kasih Mas Satjay. Salam buat keluarga, selalu sehat ya, selalu kompak. Dan buat sahabat mistis yang punya pengalaman, sekali lagi kirimin ke Bang Ale yang oke, teratur, tenang, ceritain, kita ambil jalan keluarnya kayak gimana kalau memang membutuhkan itu. Tapi kalau kayak Mas Satjay yang cuma ya teh aku punya pengalaman itu, biar orang lain mendengarkan, biar orang lain tahu kalau masa kecilnya doi udah ngelihat setan banyak banget, yang neneknya lagi goreng-goreng, itu kayaknya jump scare juga ya. Keren itu kalau lihat, wah beda gitu muka nenek gue. Oke, terima kasih buat kru, terima kasih buat sahabat mistis, terima kasih buat Mas Satjay. Tunggu cerita sahabat mistis selanjutnya, narasumber yang paling bagus kita dengerin. Jangan pernah lupa like, subscribe-nya. Assalamualaikum.